Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas konfigurasi dari SuperLab ke-10. Oke. Pada SuperLab ke-10 ini kita akan mengkonfigurasikan yang pertama ada dynamic routing OSPF, ada routing static, ada frame relay, ada area virtual link, dan yang terakhir ada interface loopback. Oke, langsung aja kita konfigurasikan SuperLab ke-10 ini. Pertama kita masuk ke router 4. Nah, router bagian kiri ya teman-teman, yang ada di kotak merah. Tekan saja no. Kita masuk ke config global config. Lalu kita tambahkan IP di setiap interface-nya. Kita masuk ke interface F1.0 yang mengarah ke switch bawah sini. Kita nyalakan kabelnya. Kita tambahkan IP-nya 15.15.15.1, tambah subnet mask-nya. Oke, enter. Lanjut kita tambahkan interface FA 0/0 SH. Kita tambahkan IP-nya 12.12.12.1, tambahkan subnet mask-nya 0. Oke. Lanjut kita tambahkan interface loopback pada router 4. Caranya ketik aja komannya int lo0. Oke, lalu tambahkan IP-nya yaitu 1.1.1.1. Untuk subnet mask-nya menggunakan prefix /32 ya teman-teman, yaitu jadinya 255.255.255. Oke, enter. Lanjut, setelah itu kita masukkan konfigurasi routing OSPF. Router OSPF 1, networknya 12.12.12.0, tambahkan wildcard area 1. Lalu network ke arah switch yaitu 15.0, tambahkan wildcardnya area 1. Lalu kita tambahkan konfigurasi area virtual link di dalam router OSPF. Area 1 virtual link. Kita tambahkan IP loopback dari router 3 di sini. 4.4.4.4. Oke. Bentar. Lanjut kita konfigurasikan routing static di sini. Kita akan mengenalkan router 4 ke network 13.13.0, 14.14.14.0, 11.11.11.0. Oke, langsung aja kita konfigurasikan static routingnya. Set IP route 13.13.13.0, tambahkan subnet mask-nya. Nah, untuk jalur destinasinya yaitu 12.12.12.2. Lalu tambahkan lagi IP route 14.13.13, pakai titik teman-teman, 0, tambahkan subnet mask-nya. Lalu jalur destinasinya 12.12.2 masih sama. Lalu tambahkan lagi IP route ke 11.11.11.11, 0, tambahkan subnet mask-nya. Lalu tambahkan jalur destinasinya masih sama 12.12.12.2. Oke, enter. Lalu kita tambahkan maksudnya kita setting IP PC 3, PC 4 dan server 3 ini. Kita ke server dulu. Oke. Di sini IP-nya kita tambahkan aja 15.15.15.2, subnet mask-nya 255.255.255.0, dan gateway-nya adalah IP dari interface FA 1.0 pada router 4 yaitu 15.1. Oke. Lanjut kita ke PC 3, kita setting IP-nya. Nah, di sini kita tadi servernya 15.2, di sini 15.3 benar. Gateway-nya 15.1. Oke. Lanjut ke PC 4. Kita setting IP-nya. Di sini 15.15.4. Tambahkan subnet mask-nya. Oke, lalu tambahkan gateway-nya 15.1 ya teman-teman. Oke,
Setelah itu kita ke router yang pada bagian kuning ini, router 5. Oke. Langsung aja kita ke mode global config. Kita tambahkan IP di step interface. Nah, kita ke bawah dulu sebentar, ini kurang jelas. FA 0/0 ke atas dan FA 0/1/0. Oke. FA 1/0 teman-teman, yang mengarah ke switch ke arah bawah. Nah, SH kita tambahkan IP-nya 16.16.16.1, tambahkan subnet masknya. Oke. Enter. Lanjut ke interface FA yang mengarah ke router 3. Sebentar. FA 0/0 teman-teman. 0/0. Tambahkan IP-nya yaitu 13.13.13, sorry 1, tambahkan subnet masknya. Oke. Setelah itu kita tambahkan interface loopback, yaitu caranya int lo0, lalu tambahkan IP-nya 2.2.2.2. Ingat subnet masknya menggunakan prefix 32. Enter. Lanjut kita konfigurasikan routing OSPF pada router 5. Exit. Router OSPF 1. Enter. Masukkan networknya 13.13.13.0. Masukkan wildcardnya area 2 di sini. Lanjut kita masukkan networknya lagi yang car switch 16.16.0. Tambahkan wildcard, areanya area 2. Lalu kita tambahkan konfigurasi area virtual link. Virtual link 4.4.4.4. Ini adalah IP dari interface loopback router ketiga. Oke, langsung aja kita enter. Lanjut kita tambahkan konfigurasi static routing untuk mengenalkan router 5 ke network 15.0, 14.0 dan 11.0. Langsung aja IP root 15.15.15.0, tambahkan subnet masknya. Oke, tambahkan jalurnya. Nah, di sini jalurnya adalah 13.13.13.2. Oke, bentar. Lalu tambahkan IP root 14.14.14.0, tambahkan subnet masknya. Oh, sorry teman-teman, kita akan kenalkan bukan 15 tapi 12 teman-teman. Ini kita hilangkan saja dengan cara tambahkan no di depan IP root 15.15.15.0 dan seterusnya. Enter. Nah, kita ulang dari awal teman-teman. Kita akan mengenalkan router 5 ke network 12.0, 13.0, 12.0, 14.0 dan 11.0. Nah, di sini teman-teman. IP root 12.12.12.0, tambahkan subnet masknya. Lalu jalurnya 13.13.13.2. Oke. Lanjut kita tambahkan IP root 14.14.14.0, tambahkan subnet masknya. Tambahkan jalur destinasinya masih sama. Lanjut yang terakhir yaitu 11.11.11.0, tambahkan subnet masknya. Oke. Lalu tambahkan jalurnya masih sama. Oke. Sekarang kita setting IP pada PC yang ada di area warna kuning. PC 7 kita setting dulu. Desktop IP. Nah, di sini 16.3, ya benar, gateway-nya 16.1. Oke, udah benar. Lanjut ke PC 8. Desktop IP configuration. Nah, kita tambahkan 16.16.16.4. Subnet masknya 255.255.0. Gateway-nya adalah IP dari interface FA 1/0 yang ada pada router 5.
yaitu 16.16.16.1. Oke, lanjut ke PC 9. IP nya sebentar, 16.16.16.5, tambahkan subnet masknya, lalu tambahkan gateway nya 1. Oke, selesai. Lanjut kita ke router yang ada di bagian warna hijau, yaitu router ke-6. Sebentar kita geser dulu supaya terlihat. Oke, masuk ke global config. Lanjut kita tambahkan IP di setiap interface nya. Kita masuk ke interface FA 0/0, kita nyalakan kabelnya, kita tambahkan IP nya yaitu 14.14.14.1, tambahkan subnet masknya. Oke, lanjut ke interface FA 1/0, kita nyalakan kabelnya. Oke, kita tambahkan IP nya yaitu 17.17.17.1, tambahkan subnet masknya. Enter. Lalu kita tambahkan interface loopback, teman-teman, interface LO 0. Langsung aja kita tambahkan IP nya 3.3.3.3. untuk subnet masknya prefixnya 32, teman-teman. Jadi seperti ini subnet masknya. Enter. Langsung kita konfigurasikan routing OSPF pada router ke-6. Router OSPF 1, networknya 14.14.14.0, tambahkan wildcardnya area 3. Lalu network 17.17, 17.0, tambahkan wildcardnya area 3. Lalu kita tambahkan konfigurasi area virtual link, area 3 virtual link mengarah ke interface loopback dari router 3. Nah, setelah itu kita tambahkan konfigurasi routing static. Sebentar, kita akan mengenalkan router 6 ke network 11.0, 13.0, dan 12.0. Langsung aja IP route 12.12.12.0, tambahkan subnet masknya. Kita tambahkan jalur terlebih dahulu, teman-teman. Itu 14.2. Lanjut IP route 13.13.13.0, tambahkan subnet masknya, tambahkan jalurnya yaitu 14.2, masih sama. Lanjut IP route 11.11.11.0, tambahkan subnet masknya, tambahkan jalur ya 14.14.2. Enter. Oke, sekarang kita setting dulu IP pada server dan PC yang ada di area 3 ini, teman-teman. Oke, di sini 17.17.17.2, subnet masknya 255.255.255.0, untuk gateway nya 17.17.17.1. Oke, lanjut kita setting IP pada PC. Di sini udah benar 17.3, 17.1, oke, udah benar. Lanjut ke PC 6. Jika tadi 17.2, 17.3, dan 17.1 udah dipakai, maka sekarang kita pakai 17.17.17.4, 255.255.255.0, untuk gateway nya 17.17.17.1. Oke, sudah. Langsung aja kita konfigurasikan router
yang di bagian tengah teman-teman. Oke, kita geser dulu. Oke, kita tambahkan IP di setiap interface terlebih dahulu. Masuk ke global config. Lalu kita tambahkan IP-nya dulu. Interface FA1/0 SH. Ini interface yang mengarah ke area 1 teman-teman. Kita tambahkan IP-nya 12.12.12.2. Tambahkan subnet masknya. Oke, enter. Lanjut kita ke sebentar. Nah, ke interface FA6/0. Ini interface yang mengarah ke router area 2. Nah, router area 5 teman-teman. Sebentar. Kita nyalakan kabelnya. Kita tambahkan IP-nya yaitu 13.13.13.2. Tambahkan subnet masknya. Enter. Lanjut kita ke interface FA7/0. FA7/0. Nah, SH nyalakan kabelnya, tambahkan IP-nya 14.14.14.2. Tambahkan subnet masknya. Oke, enter. Sebentar kita lihat dulu interface berapa teman-teman. Interface FA0/0. Nah, lalu kita tambahkan interface FA0/0 yang mengarah ke switch teman-teman, yang mengarah ke kanan ini. Nah, mengarah ke sini teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan interface FA0/0. Nyalakan kabelnya. Lalu kita tambahkan IP-nya yaitu 11.11.11.1. Tambahkan subnet masknya. Oke, lanjut, enter. Lalu tambahkan interface loopback nya yaitu 4.4.4.4. Tambahkan subnet masknya. Subnet masknya menggunakan prefix /32. Oke, enter. Setelah itu kita tambahkan konfigurasi routing OSPF dan area virtual link. Oke, langsung aja masuk ke router SPF1. Kita masukkan area virtual link terlebih dahulu teman-teman. Area 1 virtual strip link 1.1. Ya benar, 1.1.1.1. Oke, enter. Lanjut area 2 virtual link 2.2.2.2. Lanjut ke area 3 virtual link 3.3.3.3. Oke. Lalu kita masukkan konfigurasi dari networknya yang akan kita masukkan ke OSPF. Networknya pada area 1 ialah 12.12.12.0. Tambahkan wildcardnya, tambahkan areanya yaitu area 1. Kita tunggu sebentar sampai ada tulisan loading done. Oke, kita enter aja. Lanjut ke network 13.13.13.0. Tambahkan wildcardnya area 2. Oke, langsung aja kita enter. Nah, loading udah berhasil. Lanjut kita ke network 14.14.14.0. Aduh, sedikit kepotong teman-teman. Tambahkan wildcardnya area 3. Enter. Kita tunggu sampai ada tulisan loading done.
Oke, berhasil. Lanjut kita konfigurasikan routing statik pada router 3. Nah, kita akan kenalkan router ini ke IP 15.15.15.0, 16.16.16.0, dan 17.17.17.17.0. Oke, langsung aja kita tambahkan IP route. Oke, sebentar. Bisa di loadingnya. Oke, selesai. IP route 15.15.15.0, tambahkan subnet masknya, lalu tambahkan jalur destinasinya yaitu 12.12.12.1. Lanjut kita IP route ke arah sini teman-teman, 16.16.16.0, 16.16.16.0, tambahkan subnet masknya, lalu jalur destinasinya yaitu di sini teman-teman, 13.13.13.1. Oke, ntar lanjut IP route kita ke 17.17.17.0, tambahkan subnet masknya, lalu jalurnya ialah IP interface F1 operator teman-teman, yaitu 14.14.14.1. kita enter aja. Oke, lanjut kita konfigurasikan yang terakhir yaitu konfigurasi dari frame relay. Oke, lanjut aja kita masuk ke interface serial 2/0. Lanjut kita masukkan komannya yaitu OSH untuk menghidupkan kabelnya, lalu kita tambahkan IP-nya 18.18.18.1, tambahkan subnet masknya. Nah, setelah itu baru kita konfigurasikan frame relay. Langsung aja encapsulation frame relay, enter. Oke, setelah itu kita masukkan command-nya yaitu frame relay interface strip DLCI. Misalkan kita mau pakai angkanya DLCI nya 22. Oke, kita enter. Nah, lalu kita setting pada cloudnya di serial 0, serial ini teman-teman, serial 0. Kita tambahkan DLCI nya 22. Untuk namanya ialah ISP mengarah ke router, sebentar, ini router berapa tadi teman-teman? Router 3. Oke, balik lagi ke cloud, router 3. Oke, langsung aja kita add. Oke, selesai untuk frame relay. Lalu kita tambahkan IP pada server 0, server 1, dan server 2. Oke, nah IP-nya untuk server 0 11.11.11.3, subnet masknya menggunakan prefix /24 dan gateway-nya 11.11.11.1. Oke, server 1 11.11.11.4, subnet masknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 11.1 teman-teman. Lanjut kita ke server 2. Untuk IP-nya 11.5 dan gateway-nya 11.1. Untuk subnet masknya masih sama teman-teman, 255.255.255.0. Oke, sekarang kita coba ping dari area 1 ke area 2 teman-teman. Oke, sukses. Area 2 ke area 3, sukses. Area 3 ke area 1, sukses. Kita coba ping dari area 1 ke server 0.
sukses. Coba kita dari area 2 ke server 1. Oke, sukses. Coba dari area 3 ke server 2. Oke, sukses. Oke, semuanya sudah kita masukkan konfigurasinya dan alhamdulillah berhasil. Oke, mungkin sekian pembahasan konfigurasi dari Superlab ke-10 ini. Semangat terus untuk belajar. Salam sobat Roy of IT. Sampai bertemu di video selanjutnya.